Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu bahasa Indonesia. Siswa dapat mencermati kosakata dalam teks tentang ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Matematika, siswa dapat menghitung pada bilangan cacah. Siswa dapat menyelesaikan pada soal pembagian. SPDP, siswa dapat mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Tahukah kalian, pembagian adalah pengurangan berulang dengan bilangan yang sama hingga menghasilkan angka 0. Contohnya, kita perhatikan di sini ada 9 dibagi 3. Ya, karena pembagian ini adalah pengurangan yang berulang, jadi 9 dikurang 3. Ya, 9 dikurang 3 berapa hasilnya? Adalah 6. Nah, kita kurangi lagi 3 hingga hasilnya menghasilkan angka 0. Lalu dikurangi lagi 3, 6 dikurang 3 ada 3. Kita kurangi 3 lagi, jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0. Kita lihat 9 dibagi 3. Kita hitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah contoh yang pertama. Kita akan hitung contoh yang kedua, yaitu 25 dibagi 5. Karena yang atas ini satuan, kita beranjak membagian yang puluhan. 25 dibagi 5. Jadi 25 dikurang 5. Berapa anak-anak? 25 dikurang 5 20 hasilnya. Ya, kita kurangi lagi 5. 20 dikurang 5. Berapa? 15. 5 dikurang lagi 5. 15 dikurang 5. 10. Nah, dikurang lagi 5. Ya, 10 dikurang 5, 5. Dikurang lagi 5. Ya, dikurang lagi 5. 5 dikurang 5 adalah hasilnya 0. Jadi di sini sama dengan 0. Ya, 25 dikurang 5 bukan hasilnya 0. Ya, bukan hasilnya 0, tapi kita lihat 5-nya ada berapa nih, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 25 dibagi 5 adalah 5. Tahukah kamu, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Cahaya matahari mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Cahaya matahari berfungsi untuk membantu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tanaman. Makanan yang dihasilkan melalui fotosintesis inilah yang membantu pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Respon tanaman terhadap cahaya matahari memengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Respon tersebut yang dikontrol oleh pigmen yang bernama fitokrom. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang perkembangannya dengan cara kawin dan selalu diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan yaitu
proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Kemudian diikuti dengan proses pembuahan sehingga terbentuklah biji. Contoh dari perkembangbiakan generatif yaitu ada mangga, padi, kedelai, jagung, jambu, rambutan, dan lain-lain. Sedangkan vegetatif yaitu cara perkembangbiakan dengan cara tak kawin, dan perkembangbiakan ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dengan cara spora, contohnya ada lumut dan tumbuhan paku. Dengan tunas, ada pisang, bambu, dan tebu. Dengan umbi batang, ada umbi jalar, gembili, dan kentang. Dan perkembangan vegetatif buatan dengan cara mencangkok, yaitu contohnya jambu, jeruk, mangga, dan lain-lain. Dengan cara stek, cocor bebek dengan stek daun, singkong dengan stek batang. Anak-anak, ternyata pada bagian tumbuhan bisa kita jadikan sebuah karya seni dekoratif. Salah satu teknik membuat karya seni adalah dengan teknik mozaik. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Bahan dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu. Ada dua jenis bahan yang digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Contoh dari bahan alami yaitu ada biji-bijian, kulit buah, bunga, batang, dan daun. Contoh bahan alam lainnya ada batu kerikil, cangkang telur, dan kulit kerang. Dan contoh bahan buatan yaitu kertas, kaca, keramik, marmer, dan kain perca. Untuk membuat suatu karya seni, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat yaitu melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Sedangkan teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Karya seni mozaik menggunakan teknik potong, karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Selanjutnya, potongan-potongan tersebut ditempelkan. Alat potong yang dapat digunakan yaitu ada pisau, gunting, cutter, atau memotong dengan tangan. Teknik memotong antara lain yaitu menggunting, menggaris, membelah, atau merobek. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian praktek ya membuat karya seni rupa seni mozaik dengan teknik potong dan menempel, dan bertema tumbuhan ya gambarnya. Silahkan kalian menggunakan bahan alami yang ada di rumah, bisa dengan daun kering atau biji-bijian. Gunakanlah teknik potong yang sesuai untuk memotong-motong bahan yang kamu pilih. Jika sudah selesai, difoto ya dan dikirim ke WA Bu Guru. Terima kasih. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.